Yang sekaligus ketua komunitas Pireyok Ponorogo. Untuk berikutnya sambutan dari Bapak Ketua KPIG Provinsi Jawa Timur pada Bapak Haris, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabeh Bunda. Salam Tir. Dar. KPG Jatim. Sukses, sejahtera bersama. Salam KPG. Jaya. Terus Pak. Wala sing semangat wis gendang intone iki. Pokoknya tega itu Mas Haris gak rame. Oke, terima kasih ya alhamdulillah alamin. Hari ini kita ketemu dalam rangka undangan rawe Pak Misni nggih. Pak Misni diketahui bahwa beliaunya sebagai ketua PIC Balong. Dan harapan kita semua bahwa hari ini kita ada sebuah momentum yang menjadikan kita satu hal Pak, kita tali silaturahmi nggih. Jadi kita tidak kenal panjenengan yang tahunya hanya dari kata orang, kata Pak Misni. Kadang Pak Misni nek anu nggih ngoten niku Pak pun sate anu Pak Misni. Sering nggih kula niku. Tapi apapun itu, apapun program yang kita canangkan di KPIG istilahnya di Ponorogo itu ya Pak Misni benar-benar tahu Pak. Jadi monggo nanti ada informasi apapun yang datang dari kita nanti bisa tanya Pak Misni. Perkara nanti kurang jelas dan seperti apa nanti bisa ditanyakan di Pak Ketua. Nggih Bunda nggih. Nggih sehat Bun semua anu nggih KPIG nggih. KPIG semua nggih. Bapak-bapak nggih kanggo KPIG. Gak KPG apa Pak? Rugi. Alhamdulillah juga Pak tadi Pak Misni dalam ada kerawan, kita ada kerawan dari tamu istimewa ini saudara saya juga kita ini Pak Adi. Nah ini membawa rombongan berjumlah berapa tadi Pak? 7 orang ya. Alhamdulillah ini datang loh Pak panjenengan. Jauh. Pak jenengan kita sinergikan gitu. Maksudnya ya Allah kadang kita apa ya? Di mana tempat ternyata kita ada saudara. Ya mungkin panjenengan hanya katanya Pak Misni. Nah sekarang kita datang ya, buat kayak tekone gak karo teko tamu jauh. Jadi ini bukti rasa bahwa kita ini satu Pak. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang apa ya istilahnya mana. Jadi kadang kita jauh pun akhirnya kita jadi saudara. Yang dulunya memang kita tidak pernah tahu siapa atau Pak Adi. Saya sering kontak beliau nih. Sering video call, sering apa, tapi kan nggak tahu beda. Seperti kata Pak Ketua tadi, kalau nggak ngopi nggak gajeng Pak gitu. Kalau nggak ketemu nggak enak Pak. Masalah apapun dipecahkan saat ngopi Pak. Nah ngopi itu loh ngobrol pi mesti kan ngopi gitu. Ngobrol pi ya pindah ngopi. Nah itu artinya gitu. Jadi gitu. Ya terlepas dari semua program yang kemarin kita canangkan gitu, atas pengelisan rumah, mobil dan lain-lain. Sekaligus ini juga Pak panjenengan juga kan kita infokan bahwa teman-teman kita tuh antusias semua bahwa semua kecamatan berapa? Kecamatan Ponorogo 21 kecamatan nih kalau boleh kami bercerita Pak sekalian informasi soal ini. Kopdarnya nggak hanya Balong loh Pak ya, kopdar umum ini kita ada 21 kecamatan yang masing-masing itu ada anggotanya Pak, ada PIC-nya yang seperti beliaunya Pak Misni ini PIC Balong, nanti minggu ada di Pulung, terus lagi ada di mana tadi, Babatan, Badekan dan lain-lain. Ini hanya sekupnya Ponorogo Pak Ji, coba bayangkan Pak, yang jauh aja panjenengan besok hari ini panjenengan membuktikan bahwa ini loh kita sejauh mana orang-orang pioner itu seperti ini Pak. Bahkan nanti juga Pak Minggu kita ada di Lamongan, kita hadir di sana. Coba apa yang kita dapat Pak? Kalau pribadi nih, saya yakin Pak Adi juga jauh-jauh ke sana secara pribadi untuk sementara nopo Pak gitu. Cari surat keluarga gitu, silaturahmi. Untuk nilai biaya sendiri Pak. Tapi karena ada nilai yang nantinya akan menjadi sebuah nilai yang fantastis gitu Pak gitu. Nah, kita saling sinergi Pak. Ya cari ilmu bareng-bareng. Saya bukan pinter, Pak Amim juga bukan tahu. Pulang nggih awal Pak ini juga paling pinter misal mboten nggih mboten masalah tapi yang jelas intinya kita tuh rembuk bareng Pak, kita selalu koordinasi jadi tidak ada yang dipinterkan, ada yang pinter merasa pinter mboten karena mungkin lebih tahu dulu bukan jadi istilahnya nanti
wah ini merasa di anu, terus nanti Pak Misni merasa di anu, bukan Pak nggih. Jadi kita tuh sama-sama monggo belajar. Kami juga tidak tahu, kalau tidak tahu kita sama-sama belajar, cari tahu. Beliaunya ini pakarnya IT Pak, IT-nya apa Pinet Pak. Beliaunya berapa Pak? 35.000 nih. Pi-nya 35.000 Pak. Coba bayangkan. Saya aja kalah. Jadi kita sekarang tuh tidak apa ya Pak, munsah ngegap lagi. Maksudnya ngegap tuh gini. Panjenengan nyesel Pi-nya berapa? Sekarang panjenengan Pak 3.000. Nah, luar biasa ini. Saya kalah Pak. Saya 10 koin mau disumbang Pak. Sekarang kita tidak bicara jumlah koin Pak. Kita tidak bicara jumlahnya koin jenengan baru lama mboten. Yang penting kita bersinergi dalam pioner. Pionernya mana? Kita sosialisasikan untuk program pioner KPIG. Nah ini kita hadir Pak. Karena apa? Nanti progres dari prosesnya KPIG ya, pioner yang ber-KPIG yang melaksanakan KPIG gitu loh Pak. Nah tadi sudah dijelaskan banyak panjang lebar yang mungkin dari Pak Ketua dan sering komunikasi sama mengundang PIC-nya masing-masing, menjelaskan bagaimana sih mekanismenya nanti, bagaimana cara merealisasikan program itu. Jadi semua share dikasih ke PIC-nya, PIC-nya mengasihkan kepada anggotanya di PIC masing-masing, itu dengan asumsi kita saling satu progres Pak, satu suara atau satu kebijakan untuk direalisasikan bersama. Dan nanti kalau Pak Amim kalau tidak seperti itu, mumet Pak. Karena saking banyaknya saya Pak, saking banyaknya. Kecuali komunitas hanya 100 kita ngomong selesai. Nah, ribuan Pak. Pikirannya dewe. Pikirannya dewe ngomong ini A jadi B ya itu Pak. Nah, makanya kita sering sosialisasi. Ya saya Pak Ade, kadang kita tiap kecamatan ngadakan sendiri itu dengan asum untuk mendekatkan kita ke sini. Jadi oh ternyata saya punya saudara gitu di sini gitu. Terus nanti di sana juga saudara. Panjenengan Pak, asal punya pioner kita KPIG, misal panjenengan datang di Surabaya, di Lamongan, bahkan di Sampang Pak. Kemarin datang di Kopdar betul. Bolang dalam sinten datang. Di Kopdar panjenengan datang nggih, hadir nggih. Coba bayangkan kemarin kan ada dari Sampang, Banyumas. Nah, luar biasa Pak mereka gitu loh. Jadi tujuan kami ke sini nggih atas undangan Pak Misni, kita jalin silaturahmi gimana semua program insya Allah nanti KPIG yang menjembatani nggih Pak, dalam arti kata nanti ya harus diikuti prosesnya, proses seperti apa Pak. Misal Pak Misni sudah melis berapa orang Pak untuk kecamatan? Untuk kecamatan hampir 30 nggih, 30 nggih. Padahal banyak nggih. banyak. Lalu sosial Pak. Saya yakin ada tambah lagi satu baru. Nggih. Monggo dikondisikan dengan baik Pak Misni. Ya. Nanti kalau sama Pak Amin sama kita bareng-bareng. Iya. Itu terus nanti program lagi Pak yang kemarin pernah kita canangkan dan kita diskusikan bareng sama Pak Ketua bahwa mungkin dalam waktu dekat itu kan kita mengadakan Pak, sebuah program 10 atau 10 P itu yang tujuan utamanya yaitu menyelamatkan koin panjenengan. Maksudnya gini Pak, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Saya yakin yang di sini mungkin di Indonesia, ya coba kita ambil rata-rata aja. Rata-rata pioner Indonesia itu kira-kira koinnya berapa Pak? Berapa kira-kira? Rata-rata semua Indonesia punya berapa koin yang sudah available balik? Sudah balik. 1000. Ini kemarin itu sudah pernah buat data statistik database Pak. Diskusi itu. Masing-masing itu 1000 Pak. Coba Pak ini nanti ketemunya di program 10 tadi. Saat 1000 itu punya satu orang pioner Indonesia. Setelah mainnet, ini bicara mainnet ya, dianggap ya besok mainnet. Setelah 1000, satu orang punya 1000. Kalau sudah open mainnet, saya yakin Pak. Ini saya bicaranya bukan konteks KPG nggih, umum dulu. Saat 1000 itu jenengan butuh mobil betul. Ditukok nih mika 1000 nggih, tukoknya 100 untuk mobil. Ini tukoknya tanah, ini tukoknya apa kan. Mungkin sisa ini. Nah ini kemarin tuh pernah di data statistik kita evaluasi bersama bahwa seorang pioner yang mempunyai 1000 ini kayanya itu kaya ya Pak istilahnya sugihnya itu hanya estimasi 3 tahun. Ngeri ya.
ring. Ini saya Pak Nggih. Itu hanya setahun. Kenapa setahun? 3 tahun. Karena mereka berasumsi setelah 3 tahun ini yang sudah available, yang tilok itu masuk lagi. Berarti otomatis kan mungkin perkiraan mereka, ini menurut kami nggih, menurut kami, di versi kami itu dia akan menghabiskan semuanya Pak untuk 3 tahun. Selesai habis. Berarti kan dia nunggu yang sudah datang. Setelah datang itu Pak, saya yakin itu kan mungkin lebih kecil atau lebih besar. Lebih besar kan mungkin karena nilainya koin lebih tinggi. Itu juga nanti Pak. Makanya diambil siklus dari 1 tahun itu mungkin 10 tahun wes oke. 10 tahun kita kaya raya. Ujungnya nanti di 10 ini Pak kalau saya boleh cerita. Setelah 10 tahun kita habis semuanya dengan dinamika yang panjenengan ngeresakni apapun itu, punya semuanya. Kalau kita punya barang 10 Pak, kalau kita habis berarti selesai betul? Habis. Selesai Pak, nggak ada lagi. Nah ini kembali ke topik bahwa kita punya program 10 itu untuk komunitas, menyelamatkan koin jenengan. Setelah jenengan masuk di komunitas, saya tidak butuh 1000 jenengan. Kami hanya butuh 10. 10 itu pun boten jenengan apa ya urunan, kok urunan seneni Pak Misni Pak aku. Pak Mis urunan lah ini Pak. Sodako. Lah akhirnya kita bahasakan, ayo sodako dengan nilainya pi yang kita banyak itu monggo disodakokan. Nek 2,5% nek 1000 kadang nggih Pak. Bisa 25. Enggak usah. 10 mawon dikasihkan komunitas, maksudnya disumbangkan di komunitas. Lah komunitas itu nanti yang merealisasikan program semua. Seperti kemarin nanti ya, kurang jelas tanya Pak Amin. Dari 10 poin tadi, kita membutuhkan hitungan kemarin Pak 2 atau 3? 2 nggih. Hanya butuh 2 koin untuk rumah dan mobil sama node. Ini node jelasnya nanti terakhir. Berarti kan ada 7. 8. Sekarang pertanyaannya, jenengan sudah KEC? Ada yang belum? Ini loh Pak. Pengen mobil lo mboten ngoten mesin dari kae. Oh, mboten pernah ya. Tulis. Tulis ini Pak Misni. Pahame mau Pahame. Yoga to wong kene ya. Yang betul sakit. Ya, enggak. Jadi saya ulangi, kalau kita punya 8 Pak, coba bayangkan ya, punya 8 berarti kita misal tadi butuh orang tuh hanya 2, berarti 8 kita bisa norong 4 orang. 4 orang yang belum KIC. Ini sosial buatan? Sosial. Sosial Pak. Ikhlas mboten. Ikhlas. Gitu loh Pak. Jadi biar jelas. Jadi jangan salah loh ini. Kadang kepentingan ini kalau 10 kalau di pas mau ukurannya komunitas mesti hitungan ini. Pak Misni ini 10 kali 4,5 M piro petang 45 M loh Mas Haris. Guyon tapi Pak. 45 M loh Mas Haris duitnya sopo akeh lah. Kita jangan gitu Pak. Dari 1000 aja kita ngeluarkan 10 toh itu sedekah, sedekah dianggap hilang Pak. Sedekah. Nggih paham sih. Nah setelah dihilangkan, kita kan gak diharap-harap, tapi ternyata yang tidak diharapkan itu akan menutup sebuah kebutuhan kita tanpa mengurangi pi yang sudah panjenengan yang mengurangi miliki. Itu disimpan Mak, jenengan. Yang 10 ini kita karyakan, masuk di komunitas yang 3, yang 2 dibutuhkan untuk komposisi, terus yang 10 itu yang 8 untuk membantu, dan nanti satu lagi node. Node itu Pak. Tadi makanya ada 1000 koin, jenengan sudah habis, berarti selesai nggak punya koin lagi. Mau asalnya 10 tahun, berarti Pak Amim sugih mau 10 tahun tok Pak. Tapi Pak Ade mboten karena ngikutin regulasi, ngikutin contoh. Dan nggak mau buat contoh Pak. Nggak contoh. Cuma karena Pak beliaunya ini mengikuti komunitas itu contoh bahwa yang tidak ikut kita sama ikut kita. Saya yakin di Balong banyak Pak Wis tinggi ribuan monggo yang Pak. belum masuk KPG banyak. Kadang saya itu gini ya, kadang dinamika yang di luar itu malah wong pi bayar apa toko pi apa KPG bayar gitu mboten Pak. Bayar itu untuk kita Pak gitu. Sekarang saya jelaskan lagi, setelah 10 yang dibawa berarti 8 itu bisa membantu orang, yang 2 ini Pak nanti yang bisa bantu selamanya jenengan. Karena tadi ada mobil, rumah sama node. Node itu kelanjutan nambang setelah semua nambang itu berhenti. Gitu.
nambang nanti berhenti Pak. Yang meneruskan itu node itu pakai PC komputer, HP jenengan Android tidak nambang dilanjutkan sama node. Nah node itu seperti tadi Pak Ketua cerita, setiap hari itu bisa mendapatkan 5, taruhlah paling kecil 2 misalnya, tiap hari 2 Pak. Sing nambang sinten Pak? Boten jenengan Pak. Komunitas Pak. Berarti jenengan nek urunan 10 gitu. Terus nanti masih dapat node dari kita 2 atau 5 per hari. Berarti nek mau 2 aja 10 hari sudah cukup. Berarti rugi no mboten? Enggak rugi Pak. Jadi sampai sini dipahami nggih? Nggih dipahami nggih? Itu loh Pak. Jadi apa ya, kita akhirnya setelah 10 itu nanti dikomunitaskan itu biasanya berarti sing 1000 sing punya yang tadi rata-rata orang Indonesia punya 1000 berarti 990 itu simpen sampai simpen. Hanya 10 komunitas ini yang bisa merealisasikan semua program. Itu Pak intinya. Jadi gitu nggih. Jadi apapun itu monggo nanti dikondisikan Pak Misni sama teman-teman yang kiranya belum paham, nanti kita pahamkan bersama biar nanti tidak jadi polemik Pak. Polemik itu nanti beda orang beda pemahaman. Kadang kecamatan ini ngikutin, kok di sini nggak ngikutin. Kingko duitnya wakil Mas Haris. Mosok telupi kali sekian M pun sah dihitung duitnya Pak. Dihitung pinen aman nggih? Nggih. Aman. Nek jenengan ngitung duitnya mumet nggih ya. Duit bae. Terus ngitung ikhlase. Terus sekarang pertanyaan nih. Kayak tadi misal Pak Amim nggak ngikuti komunitas, Pak Adi ngikuti komunitas, sementara yang tidak ngikuti pi-nya habis, gitu. Cuma Pak Adi butuh 10 tapi tiap hari itu ada terus komunitas yang membangun komunitasnya, yang merealisasikan komunitasnya. Yang tidak, alhamdulillah Pak habis. Gitu. Iya toh Pak kan gitu. Ya Bunda nggih dimengerti nggih. Nggih, sementara gitu Pak Misni ada pertanyaan monggo kita diskusi dan ini saya kasih kesempatan untuk matur bagaimana panjenengan setelah melihat ini Pak Adi monggo. Baik. Terima kasih Mbak Aris, Amin, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal Islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihil mawduq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Yang terhormat Pak Haris sebagai Ketua KPID Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Pak Halim sebagai Ketua KPID di Riau City, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Misni dan semua yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi asbab terbukanya rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, juga yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini atas bimbingan Allah dan leluhur saya yang ada di Riau City ini, saya dijadikan silaturahmi di sini. Ini sebuah sistem komunitas yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya jauh-jauh dari Jakarta membangun komunitas yang saya kasih nama Kapter Jabodetabek yang di bawah naungan di Riau City. Nah Bapak Ibu, kenapa kita harus berkomunitas di P ini? Karena itu penting Bapak Ibu, sebagaimana yang dibangun oleh Cina, yang mana dari tahun 2019 ini diperkenalkan, dirilis, sehingga Cina lebih dulu menangkap sebuah proyek yang sangat luar biasa ini, sehingga dalam perjalanannya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 kemarin, sehingga China mendapatkan kesempatan untuk open minded duluan. Nah, pertanyaannya,
Amerika itu kan tempatnya Tuan Nicholas. Kenapa nggak Amerika duluan? Karena Amerika belum ada wadahnya, Bapak Ibu. Seperti apa yang dilakukan oleh negara Cina. Bukan negara ya, masyarakat Cina. Masyarakat Cina. Nah, oleh karena itu ini sangat luar biasa. Pak Haris, Pak Hamim, dan semua tim KPIG Jawa Timur sumbangsihnya membuat sebuah komunitas KPIG yang mana membuat program, progres dan proses yang sangat luar biasa untuk mendukung konsensus global, yaitu GCV, Global Consensus Value, yang mana 314.159 dolar. Mungkin buat Bapak Ibu dengan angka 314.159 dolar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 4 miliar. Kata kita ini orang Indonesia, wow. Ya desak cukup orang. Ya nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, tapi kita perlu pahami Bapak Ibu bersama-sama. Angka itu buat orang-orang yang memang mata uangnya dolar tidak seberapa Bapak Ibu. Hanya 314.159 Nah, saya sama Pak Haris ini sering ke Amerika Bapak Ibu. Berdua Pak Ya berdua. Nah, saya sama Pak Haris kebetulan mampir di pom bensinnya Amerika. Ya. Kemudian ada bakwan Bapak Ibu. Nah, saya Pak Haris ini kebetulan suka bakwan sambil ngopi. Ya, Pak Haris kita beli bakwan dulu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Pak Haris kata, Pak Adi bayar aja dulu bakwan. Saya bayar Bapak Ibu. Bakwan di Amerika harganya $20 Bapak Ibu. Kalau dirupiahkan berapa itu? 300.000. 20 kali 15.000. Ya. 600. Berarti kurang lebih 300-an ribu. Berarti kalau kita beli bakwan di Amerika berarti satu ini harganya ya kan? 300.000. Ini tela Pak. Ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kita harus paham bahwa nilai tukar rupiah ya kan dengan dolar itu memang tinggi. Artinya $1 di sana itu 15.000 nilainya. Jadi buat orang sana ya segitu mah kecil. Makanya Amerika meminta DCP ini lebih tinggi dari Cina, yaitu $1 juta per piece. Pirona duitnya Pak. Mau telung sak saiki piro Pak? 400 sak. Pak Bisni kayak kucang dhewe. Jadi apa yang disampaikan Pak Haris, Pak Hamim setiap waktu, setiap saat itu semua benar Bapak Ibu. Nah, kenapa semua itu harus terjadi Bapak Ibu? Kita harus paham era atau masa atau waktu. Kata Allah dalam firman-Nya wal asri, ya kan? Demi mas. Demi masa. Nah, masa ini Bapak Ibu kita paham, kita mengulang ke sejarah bahwa dulu masa prasejarah, masa batu, zaman batu, kemudian masa agraris, masa pertanian, ya enggak? Itu bertahun-tahun Bapak Ibu, karena negara kita habis dijajah, mau makan susah, ya enggak? Itu. Nah, akhirnya apa? Yang dikembangkan itu pertanian di dunia manapun, karena semua perang waktu itu. Kemudian bertahun-tahun masa agraris, kemudian masa teknologi Bapak Ibu. Nah, perindustrian dulu, perindustrian dulu, ya kan? Setelah masa industri bertahun-tahun baru masa teknologi. Nah, di tahun 2023 ini Bapak Ibu, apa yang telah sempat disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa kita memasuki era atau masa 4.0. Nah, masa sekarang Bapak Ibu ini adalah masa dunia digital. Hari ini ada yang keluarga nggak punya HP? Pasti punya. Pasti butuh HP-nya 5 ya. Maksudnya nggak punya HP 1 Pak. Iya. Kalau 5 punya. Di kamar taruh 1, di dapur 1 kan gitu ya. Di ruang tamu 1 kan itu. Nah, inilah dunia Bapak Ibu. Perkembangan dunia sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak melihat peluang, maka kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal Bapak Ibu. 5 tahun yang lalu saya di sebuah gedung, saya berbicara di depan Bapak Ibu banyak orang. Saya sudah ngomong, Bapak Ibu hari ini
Cina sudah mengembangkan yaitu yuan digital. Itu 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan yuan digital itu 5 tahun yang lalu sudah dimulai oleh Cina untuk menggaji pegawainya. Tapi kita Bapak Ibu baru merilis rupiah digital itu pun belum komplit sistemnya. Baru kemarin setelah acara G20 di Bali, yaitu kurang lebih di pertengahan November. Nah, alhamdulillah lagi bagi Bapak Ibu yang senang kripto, yang senang aset digital, tanggal 15 Desember kemarin rupiah digital kripto, aset digital itu mulai dilegalkan di Indonesia. Nah, alhamdulillah lagi Bapak Ibu, kita semua sudah mengenal Paynet. Artinya apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan dari tahun 2019, 2020 mungkin, 2021 mungkin, atau baru kemarin 2022, artinya tidak sia-sia. Inilah bentuknya Bapak Ibu yang hari ini dibangun oleh Pak Haris sebagai barometernya Paynet nasional. Hapus buat Haris. Ini bukan kerja sia-sia Bapak Ibu. Kalau kata saya bisa itu karena biasa. Karena biasa kita jadi bisa. Kita semua terus Bapak Ibu biasa melakukan, biasa bercerita. Ini Lupi, ini pun ketemu orang, udah punya pi belum? Ketemu orang lagi, udah punya. Kalau perlu ketemu kucing, kita bicara, udah punya pi belum? Kan gitu, ya kan? Artinya apa? Bagaimana kita merealisasikan program-program dan proses tadi sehingga apa yang menjadi impian kita, cita-cita kita membangun bangsa ini bisa tercapai. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan Pak Amin via telepon. Bapak Ibu tahu nggak? Baru kali ini saya ketemu beliau. Ya, selama ini hanya via telepon, via video, tapi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama. Apa yang saya mendengar Pak Amin bahwa beliau punya cita-cita bersama Pak Haris ingin mengembangkan yaitu Kota Riau ke sebelah barat. Betul Pak Amin? Mudah-mudahan ini berkat doa Bapak Ibu kesinambungan silaturahmi ini bisa terwujud. Amin. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ini mungkin akan merubah pola pikir Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu hidup di bukan desa ya, kota ya ini ya, kota ya. Bisa. Tapi juga desa juga ya Pak. Nah, pertama Bapak Ibu, kita harus merubah mindset atau pola pikir kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita harus mau merubah kebiasaan kita. Yang kebiasaannya mungkin kalau dengar sesuatu negatif kita rubah menjadi positive thinking. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mau merubah ya kan cara pandang. Cara pandang biasanya kita melihat cara pandangnya di kali, di danau. Hari ini kita harus mulai merubah cara pandang kita melihat lautan yang luas. Bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, luar biasa. Ya, gitu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kita harus mau mempelajari tentang teknologi era digital saat ini, yaitu melalui Paynet kita akan sukses bersama-sama. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini pesan yang mana saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah melalui wasilahnya para kiai, para ulama. Nah, mungkin juga sampai ke saya bahwa kita harus selalu membangun yang namanya tali silaturahmi. Karena dengan bangunan tali silaturahmi kita akan menjadi kuat dan semua urusan kita menjadi mudah, kita bisa dengan rezeki dan salah satunya kita dipanjangkan umurnya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan, sedikit bila mana ada kekurangan tutur kata, sikap perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Terima kasih Nis. Kita itu melihat sesuatu seperti yang tadi 5 poin yang disampaikan Pak Adi, saya harus menambahi sedikit bahwa poin ini sementara ini di kalangan kita, di kalangan orang-orang kita kadang itu masih tabu atau kadang belum menerima. Nah, monggo Pak. Biasa poin 1 Pak, ini yang saya garis bawahi dari 5 poin yang Pak sampaikan Pak Adi. Mindset Pak. Wes itu yang paling angel. Karena saat bicara mindset itu mesti egonya tinggi.
Gimana betul? Betul. Paling iku Pak Misni aku iso sih. Wah. Ini Pak Misni wani ini kok sini Pak. Liane gak wani. Itu Pak, kadang pola pikir yang kita sementara dulu masih berkembang, kalau kita tidak merubah nggak akan Pak. Itu contoh suatu misal yang paling diujen ya sementara. Terus sekarang kayak gini, kita hanya ngumpul pada satu tempat, di tempat yang sama, dengan orang yang sama, yang dibicarakan sama, hasilnya apa Pak? Sama. Coba kalau kita datang di suatu tempat lain seperti yang tadi Pak Adi matur, bahwa kita berproses itu ya seperti itu, kita harus paling tidak, nek katanya orang Minang Pak, orang mana Pak, kalau belum kamu merantau, kamu sebenarnya bukan orang katanya. Saya itu dari mana saya juga nggak tahu, itu saya belum baca. Merantau di sini tuh bukan dalam artian kita merantau, nek di sana memang wajib Pak Jambi wajib mana. Begitu dia datang harus pergi itu kalau sudah. Tapi kita bahasanya saya sedikit nih, kita datang di suatu tempat yang kita sebelumnya tidak ada di situ Pak. Misal gini, ini Balong, paling tidak di base camp lah, paling tidak di Pak Hamim lah. Nah, akhirnya kita tuh bisa merubah Pak. Oh ternyata di luaran sana itu ilmu ini lebih banyak gitu loh. Kayak saya apresiasi sama Pak ini, padahal ilmunya tinggi Pak, tapi kadang sini gitu loh. Itu yang dicari apa? Silaturahmi. Dengan adanya seperti itu, kita saling sinergi, akhirnya ketemu sebuah apa ya, penyelesaian masalah yang dimana sebelumnya kita tidak bisa menyelesaikan. Seperti di sini ketemunya orang sama dengan hal sama, akhirnya mendapatkan sama. Saat kita berkunjung di suatu tempat, kita dapat beda Pak. Padahal dipikir barangnya podo yang kita cari, yang sewu telo yang kita cari di sini telo nggih. Begitu nggone Pak Amin bukan dari telo lagi getuk. Nah ini lah. Nah itu loh Pak, ini bahasa monggo. Saya sangat apresiasi sama Pak Adi bahwa 5 poin ini yang kita tangkap betul hari ini nggih. Jadi panjenengan yang datang sini saya yakin pasti nih kalau kita ngomong pasti Tuhan itu mendengarkan ya Pak. Mendengarkan bahwa kita akan sukses bersama. Amin. Kalau tidak sukses ya akan di sini. Makanya yang datang di sini itu pasti sukses. Nah itu poin lagi masuk di tadi Pak, positive thinking. Saat positive thinking apapun itu, nek jenengan kerja arep budak arep kesana, aduh kingku jan wis gak pedo Pak Amin. Jangan Pak, jalan wis positif lah ketemu. Gimana? Ah, engko nek pas menggok-menggok ngopi saya ora apa-apa gitu loh, tapi kita jalan. Nah, satu hal lagi, kita harus punya dermaga, Pak. Punya bahtera yang akan kita tuju. Kalau saat kita tidak punya bahtera ya, untuk menuju dermaga itu kita tidak akan bisa. Dermaganya apa? Tujuan untuk P-Network untuk sukses bersama. Apa? Bahteranya apa? Pioner yang ber-KPG ya, KPG yang merealisasikan seperti itu. Nggih, ngaten nggih. Monggo diskusi kalaupun nanti gimana acaranya Pak Wahyu. Untuk sementara dari saya sekian, nanti kurang lebih saya minta maaf. Monggo nanti kita silaturahmi, ada program apa lagi kita bicarakan, yang jelas seperti itu. Kami datang paling tidak ada pencerahan kepanjenengan. Ya kebetulan juga Pak Adi memberi support yang sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Salam KPG. Sukses. Sejahtera bersama. Jaya. Apalagi di hati langsung pus. Salam betul. Jedar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.